wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Kartika dan rekan saya Triwulaningsi akan sedikit menjelaskan materi kami, yaitu yang berjudul tahapan-tahapan dalam proses mediasi. Nah, Perma nomor 1 tahun 2016 itu mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di pengadilan. Nah, dengan ditetapkannya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yang disebut dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan ini mengakibatkan telah terjadinya perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Nah, mediasi sendiri itu sebagai upaya untuk menambahkan pihak-pihak yang berkara, bukan hanya untuk kepentingan. Nah, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Dalam Perma nomor 1 tahun 2008 yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan, itu mengatur tahap pramediasi pada bab 2 dan yang pada pasal 7 ayat-ayatnya menentukan sebagai berikut. Yang pertama, pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Nah, yang kedua, itu ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Dan yang ketiga, hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Nah, yang keempat, kuasa hukum para pihak berkewajiban untuk mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Yang kelima, hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses-proses mediasi. Yang terakhir, hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, pada tahapan pramediasi ini, tantangan yang dihadapi itu dapat berupa: pertama, kemampuan dan kewajiban hakim untuk meyakinkan para pihak bersengketa agar menempuh cara mediasi. Nah, yang kedua, karena ia cenderung kuasa hukum mempengaruhi kliennya agar menempuh proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Nah, tahapan pramediasi itu juga ditentukan tentang hak pada pihak untuk memilih mediator. Nah, menurut Bapak Takdir Rahmadi, secara garis besar terdapat 4 klasifikasi keterampilan mediator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan mengorganisasikan mediasi. Yang kedua, keterampilan berunding. Yang ketiga, keterampilan memfasilitasi perundingan. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Triwulaningsi. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap mediasi. Jadi tahap-tahap mediasi ini berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 diawali dengan penyusunan resum perkara, di mana ditentukan oleh pasal 24 ayat 1, yang isinya A. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resum perkara kepada satu sama lain dengan mediator. B. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resum kepada hakim mediator yang ditunjuk. C. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari setelah mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 5 dan 6. D. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari setelah berakhir masa 40 hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. E. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. F. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi atau daring. Jadi pada tahap mediasi ini kedudukan mediator itu sangat penting dalam memfasilitasi kepentingan para pihak, dan beberapa tugas mediator yang sangat krusial meliputi: yang pertama, mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak. Yang kedua, mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Yang ketiga, melakukan kaukus bila mana perlu. Yang keempat, mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka serta mencari berbagai pilihan atau opsi-opsi penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Selanjutnya ada tahap akhir mediasi.
Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dan jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Proses selanjutnya yaitu para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. Isi kesepakatan berdasarkan pasal 23 ayat 3 Perma Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 wajib memenuhi syarat-syarat sebagai